Saya langsung panggil malam hari ini, yaitu Ibu Nisa Rengganis. Selamat malam, Ibu. Cek, Ibu Nisa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Sudah siap untuk diskusi kita malam hari ini? Alhamdulillah udah buka puasa bersama, udah buka puasa jadi lebih seger ya. Ya, lebih seger ya. Baiklah, karena memang Ibu Nisa juga sudah siap dan teman-teman silahkan mempersiapkan diri juga ya. Sebelum itu nih teman-teman, saya akan memperkenalkan lebih dulu siapa sih Ibu Nisa ini gitu. Dan Ibu Nisa Rengganis ini, beliau asal dari Cirebon, merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan beliau aktif di IG sosial medianya, dan silakan dicatat ya, nanti langsung di follow aja. Nisa Rengganis, Nis Rengganis, nggak pakai ayah. Nis Rengganis, dan Ibu Nisa ini menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Jenderal Sudirman, Sosial Politik, serta S2 Hubungan Internasional di Gajah Mada. Selain itu, beliau juga pernah di Sekolah Kepemimpinan Kader Bangsa Fellowship Program, dan saat ini beliau juga aktif saat ini beliau Ketua Riset dan Pelestarian Budaya Tradisi Nusantara di Gekraf ya, Bu. Dan yang luar biasanya, Ibu Nisa ini merupakan pendiri dan pengelola komunitas literasi. Yang pertama itu ada komunitas Terang Sore, selanjutnya ada Rumah Kertas dan Rumah Rengganis. Dan langsung saja mungkin ya Bu, kepada Bu Nisa untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lisda sudah membawakan acara ini dengan bagus banget ya dan penuh semangat. Salam kenal semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disinggung sedikit profil saya, mungkin nyampur baur ya, sampai ada sebagai pegiat literasi, kemudian juga saya sebagai dosen juga di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya juga tergabung tadi disampaikan di Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, kemudian saya juga menjadi salah satu staf ahli di DPR RI. Jadi saya senang sekali ini forum perkenalan sebenarnya ya, karena ini pertama kali saya diundang dengan teman-teman dari Tadarus Tokoh Islam Profetik. Wah, sangar banget nama grupnya ya, dan dari teman-teman UIN Jakarta. Ini menarik membahas 4 tokoh di setiap minggu. Sebenarnya waktu saya dapat tawaran untuk mengisi satu forum ini, saya tertarik untuk membahas Kunto Wijoyo karena Pak Kunto Wijoyo ini juga selain pemikir Islam, kemudian seorang akademisi, politisi juga, dia juga seorang sastrawan. Jadi karena saya juga banyak bergiat di kesusastraan ya, dan banyak membaca karya-karya Kunto Wijoyo berupa cerpen-cerpennya dan novel-novelnya. Tapi karena kebagian di sesi Pak Harun Nasution ini juga tidak kalah menariknya. Pak Harun seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Moderator, ini menjadi tokoh penting dalam pemikiran pembaharu Islam, khususnya di Islam rasionalitas ya. Ini kalau di kajian ilmu pemerintahan, di kajian ilmu politik itu jadi satu mata kuliah tersendiri di pemikir politik Islam. Dan nama Harun Nasution tidak pernah absen untuk terbahas. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan salam kenal kepada semua teman-teman yang hadir di forum ini. Saya juga kebetulan stay di Jakarta, bolak-balik Jakarta Cirebon. Jadi kapan-kapan kita bisa agendakan ngopi darat lah untuk di UIN ya, banyak sekali tempat ngopi yang asik gitu. Dulu saya sempat di UIN tuh tahun-tahun 2007, 2008, dulu masih rame juga Formaci, Forum Mahasiswa Ciputat. Nah, saya senang nih ketemu adik-adik mahasiswa, tadi katanya banyak semester awal ya, semester tengah, mungkin juga ada semester akhir. Jadi mari kita membahas. Saya malah ingin belajar dari teman-teman yang hadir di sini karena saya kira kan gagasan Pak Harun Nasution ini sangat melekat dengan
UIN sendiri, karena beliau juga pernah menjadi rektor di UIN dan juga membawa banyak gerakan revolusioner pendidikan Islam ya di UIN gitu. Oke, saya biar kita ngobrolnya sistematis, saya buat slide sederhana, bisa bantu ditayangkan ya. Mbak, lanjut ke slide. Next slide berikutnya. Nah, ini profil singkatnya seperti yang kita tahu ya, mungkin teman-teman juga nggak asing lagi. Pak Harun Nasution selain seorang ulama, ahli filsafat Islam, seorang akademisi, sempat menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang namanya menjadi UIN. Pak Nasution juga bahkan sempat menjadi diplomat, sempat menjadi dubes ya. Pak Harun Nasution itu lahir di Sumatera Selatan sebentar, Pak Nasution lahir di, iya betul ya, lahir di Sumatera Selatan. Kemudian kita tahu orang tuanya saat itu tidak bisa memberikan izin Pak Nasution berkuliah di Kairo, Mesir ya. Tapi akhirnya beliau menyelesaikan pendidikannya kurang lebih 12 tahun di Al-Azhar di Kairo. Nah, kemudian ini jejak-jejaknya bisa kita lihat. Pak Harun Nasution di tahun 62 itu di tahun 53 sampai 60 sempat menjabat sebagai Deplu ya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo dan Brussels. Kemudian tahun 62 mengundurkan diri dari Deplu yang akhirnya mendapatkan beasiswa untuk kuliah pasca sarjana di Universitas McGill, Montreal, Kanada tahun 65. Nah, ini menarik karena ini menjadi titik balik pemikiran Pak Nasution. Banyak naskah-naskah akademik maupun pemikiran yang menyebutkan bahwa modernisme pemikiran Pak Harun Nasution itu berawal dari penelitian disertasinya saat itu yang berjudul The Place of Reason in Abduh Theology ya, mengkaji tentang pemikiran rasional M. Abduh, gelar PhD-nya. Nah, tentu saja sebagai pemikir Islam yang membawa modernitas ya, saat itu membawa modernisme dalam pembaharuan Islam, banyak melahirkan pro dan kontra. Tapi sebelum kita membahas ke situ, ada baiknya kita lihat dulu nih corak-corak atau jejaknya. Ini slide-nya kecil banget, bisa digedein nggak? Lanjut ke berikutnya deh. Oke, tadi sedikit ya profil singkatnya, ini teman-teman bisa dibaca. Saya lihat itu yang ada suara bisa di mute dulu dong. Nah, oke. Kita lanjut ya. Tadi sedikit profil singkatnya dari Pak Harun Nasution, nanti sebelum kita membahas jejak pemikiran dan warisan-warisan apa yang ditinggalkan oleh Pak Harun Nasution. Kita bisa lihat tadi Sumatera Utara, lahirnya di Pematang Siantar, kemudian meraih gelar sarjana mudanya di Universitas America of Cairo. Kemudian Pak Nasution juga tadi seperti yang saya pernah sebutkan ya, bekerja untuk Departemen Luar Negeri RI, bertugas di Belgia dan Mesir di tahun 53 sampai 60. Tapi tidak lama beliau lebih senang terlibat dalam kajian-kajian akademis. Kemudian di tahun 73 setelah menyelesaikan program doktornya, Pak Nasution kemudian menjabat sebagai rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kampusnya teman-teman nih di UIN. Dan dari situlah banyak sekali gerakan-gerakan revolusioner yang dilakukan oleh Pak Nasution ya, terutama dalam kajian pembaruan Islam. Kemudian di tahun 75 ini sempat sempat ramai, bahkan sampai hari ini dibicarakan karena Pak Nasution menjadi orang pertama yang menggagas forum musyawarah antar umat beragama. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah sudah
biasa gitu melihat ada forum umat antar beragama, dan itu yang menggagasnya, pencetusnya adalah Pak Nasution. Oke, next. Nah, kita bisa lihat selain akademisi, selain ulama, selain politisi, pemikir, Pak Nasution, next berikutnya. Kita tidak bisa, oke, lanjut. Tadi udah dibahas. Nah, kalau kita melihat seorang tokoh ya, kita tidak bisa lepas dari akar budaya dia yang lingkungan tempat tinggal dia, tempat mendapatkan pendidikannya. Artinya akar budaya itu akan tentu saja akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran seorang tokoh. Jadi kita lihat, kalau lihat sejarah hidupnya, saya membagi 3, paling tidak ada 3 budaya besar yang mempengaruhi pemikiran Pak Harun Nasution. Yang pertama tentu saja budaya Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara, itu sebagai tanah kelahirannya. Bagaimana adat istiadat di sana yang juga memberikan memberikan background Pak Nasution dalam melakukan transformasi gagasan-gagasannya ya. Masih ada adat istiadat yang kemudian mempengaruhi juga gagasan pikirannya. Nah, kemudian yang kedua tentu saja budaya dari Mesir di Kairo, dari Kairo ini yang tempat menimba ilmu beliau ya, itu juga sangat berpengaruh banyak, terutama saat Pak Nasution banyak mengkaji pemikiran-pemikiran Abduh dan gagasan pemikiran yang sama seperti Abduh dan lain-lainnya gitu. Nah, kemudian budaya Eropa ini banyak yang mengatakan budaya Eropa ini cukup banyak mempengaruhi pemikiran Pak Nasution karena di sanalah pemikiran rasionalitasnya, modernitasnya itu kemudian teruji ya, atau makin terasah gitu. Ini juga menjadi salah satu corak baru atau warna baru ketika Pak Nasution kembali ke Indonesia dan menjadi rektor di UIN. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita bicara soal karya pemikiran, tentu saja tadi juga sudah disinggung banyak sekali karya-karya Pak Nasution yang sampai hari ini buku-bukunya juga masih menjadi buku rujukan ya bagi teman-teman mahasiswa, khususnya yang mengambil kajian politik atau pemikiran Islam di beberapa jurusan-jurusan yang berkaitan dengan jejak pemikiran beliau. Kita tahu selain sebagai dosen, selain sebagai ulama, pemikir ya, pemikiran-pemikirannya banyak diterbitkan dalam buku. Ia produktif menulis, diantaranya ini beberapa buku yang cukup populer dan sampai hari ini masih menjadi bahan rujukan. Itu buku Teologi Islam Prof. Nasution di tahun 71. Kemudian teman-teman juga pasti pasti familiar, masih di karya pemikirannya, teman-teman pasti familiar dengan buku Islam ditinjau dari berbagai aspek, filsafat agama di tahun 73, ini diterbitkan di tahun 73. Nanti saya akan bahas lebih lanjut karena pendekatan filsafat Islam itu juga menjadi salah satu corak pemikiran yang diwarisi oleh Harun Nasution. Kemudian buku Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan di tahun 75. Kemudian buku Akal dan Wahyu dalam Islam 1981 dan Islam Rasionalitas di tahun 95, dan masih banyak beberapa karya tulis ilmiahnya baik berupa jurnal maupun berupa esai pendek ya. Tapi paling tidak buku-buku ini yang sampai hari ini masih jadi rujukan. Nah, dalam beberapa karya tulisnya kita tahu Pak Harun Nasution dikenal sebagai pencetus, pelopor, dan penggerak kajian filsafat Islam secara akademis di Indonesia. Dan itu cukup ramai diperbincangkan ya, karena di masa-masa itu, di tahun-tahun 70-an itu masih jadi wacana yang baru gitu. Dan ya nanti kita bisa bicara lebih lanjut, ada pro dan kontra dari pemikiran Pak Nasution sendiri gitu. Dan memunculkan banyak kontroversi saat itu. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Moderator, Mbak Lubis ya, bagaimana warisan yang paling dikenang dari pemikiran Harun Nasution adalah mengenai Islam rasional.
atau mana yang sedang konteks mungkin akan lagi cara lebih. Oke, lanjut. Nah, dan masih jadi rujukan ya, masih relevan sampai hari ini, yaitu hukum Islam Indonesia. Beliau juga banyak melakukan pemikiran-pemikiran mengenai hukum Islam Indonesia. Kemudian tadi Islam rasionalitas sudah sedikit disinggung, dan bagaimana pendekatan filsafat Islam, bagaimana kedudukan filsafat itu di dalam aspek hukum dan aspek hukum Islam, dan di sini bagaimana istihad itu tidak hanya dipandang dalam bidang fikih tapi juga di aspek lainnya seperti filsafat dan pembaharuan lainnya. Nah, yang jejak pemikiran lainnya yang sering disinggung dalam beberapa pertemuan atau forum-forum para tokoh ya, Pak Harun Nasution merupakan pembaharu dalam pendidikan di Indonesia. Ini nanti teman-teman UIN seharusnya bisa lebih akrab ya dengan ini, karena Pak Nasution sempat menjabat sebagai rektor di UIN, dan tadi saya sudah singgung di awal banyak melakukan gerakan-gerakan revolusi kebijakan yang ada saat itu. Jadi kan di Indonesia khususnya di kampus-kampus Islam. Dan terakhir adalah pembaharuan teologi. Nanti ini bisa dibahas lebih lanjut. Oke, next. Kita lanjut ke warisannya. Jadi kalau kita bicara apa sih yang bisa kita teladani ya, terutama teman-teman mahasiswa di sini, teman-teman yang melihat jejak, tadi saya sudah sampaikan karya pemikirannya, jejak pemikirannya, kemudian lingkungan semasa Pak Nasution hidup tinggal juga perlu kita ketahui, karena tadi Pak Nasution banyak berkontribusi terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, tentu saja ditransformasikan ke dalam kelas dunia pendidikan dan dalam karya-karyanya ya. Kemudian bagaimana ide-ide dan gagasan pemikirannya itu akhirnya diminati dan diikuti ya, artinya banyak yang mengikuti warisan dari pemikiran Nasution karena ia menempatkan dirinya menjadi seorang yang objektif dan kritis. Sekalipun saat itu ketika ia banyak menggugat pemikiran-pemikiran Islam yang sudah mapan ya, itu kemudian banyak tuduhan Nasution dianggap keluar dari Islam atau mengotori Islam yang sebenarnya. Nah, itu yang pro dan kontranya itu. Nah, nanti kita bisa bahas juga bagaimana selanjutnya keberhasilan Pak Harun Nasution dalam melaksanakan pemikiran Islam modern itu, pemikiran Islam rasional itu. Nah, kalau kita lihat dari corak pemikirannya, ini saya mengutip satu dari salah satu bukunya ya. Next. Ini dari salah satu bukunya Pak Nasution. Ya, berikutnya Mbak. Ada satu kutipan yang menarik dalam satu bukunya, apa sih sebenarnya yang diinginkan Pak Nasution gitu. Dia bilang harapanku itu cuma satu, pemikiran Asy'ariyah mesti diganti oleh pemikiran rasional Mu'tazaliyah. Artinya pemikiran ia menginginkan Islam yang rasional, Islam yang menempatkan pada kritisisme ya, Islam yang punya ruang untuk berdialog, ruang terbuka gitu. Nah, karena Pak Nasution saat itu dengan gamblang menyebutkan di salah satu bukunya tadi, buku Teologi Islam, Asy'ariyah ini kerap dianggap sebagai golongan Islam yang tradisional. Nah, akhirnya tidak melakukan pembaharuan dan Pak Nasution sebenarnya terinspirasi juga dengan pemikiran tokoh gerakan modernisme Islam itu dari Muhammad Abduh yang kebetulan juga beliau teliti ya sebagai disertasinya. Jadi beberapa kalangan banyak menyebutkan Muhammad Abduh versi Indonesia itu Pak Harun Nasution gitu. Karena dianggap pemikiran-pemikirannya itu sangat mendekati, dan saat melakukan penelitian disertasinya pun Pak Nasution mengangkat sosok M. Abduh ya dengan judul The Place of Vision in Abduh Theology, Its Impact on His Theological System and View. Jadi bagaimana cara pandang teologi Islam dengan rasionalitas dari versi Muhammad Abduh. Oke, itu dulu. Kemudian slide berikutnya, ini yang penting,
Terus kita generasi muda gitu dan khususnya teman-teman mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jakarta dan forum dari Tadarusan ID ini, saya dikasih satu titipan gitu ya untuk membahas bagaimana cara kita untuk meneladani pemikiran Harun Nasution. Nah, ini menjadi penting karena seperti yang sudah disebutkan di awal-awal gitu, bagaimana ia memadukan wahyu dan akal, dan ini menjadi corak berislam ala Harun Nasution. Dia harus bersikap terbuka, dialogis, kritis ya. Bahkan di beberapa kesempatan Nurholis Majid menyebutkan orang semacam Harun Nasution ini telah memberikan bekas terhadap perkembangan keislaman dan membuat diskusi secara terbuka, berani mempertanyakan pandangan, gagasan, atau doktrin yang sudah mapan, dan tidak semata-mata melihat doktrin atau ajaran yang sudah ada itu sebagai sebuah taken for granted. Nah, artinya ketika kita ingin meneladani pemikiran Harun Nasution, 3 keywords inilah yang penting, dialogis, kritis ya, dan tidak bersifat terbuka gitu. Jadi bagi Nasution sendiri, kebangkitan Islam itu sebenarnya tidak harus dilakukan dengan emosi yang meluap-luap, melainkan dengan pemikiran yang dalam, menyeluruh, filosofis, dan semua itu bisa dilakukan dengan perdebatan yang dialogis. Oke, saya kira itu dulu untuk pengantarnya, nanti kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Tentu sebagai penganjur untuk meneladani jejak warisan Harun Nasution, Ibu Nisa ini menganjurkan kita bagaimana menempatkan diri untuk menjadi objektif, kritis, serta diskusi yang bersifat terbuka seperti itu. Nah, mungkin di sini kita langsung mempraktikannya ya, Bu. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada para peserta untuk bertanya atau memberikan pernyataan juga boleh. Tetapi sebelum itu silakan raise hand terlebih dahulu atau mungkin langsung saja open mic. Silakan kepada teman-teman semua yang dipersilakan. Mungkin ada yang mau baca puisi dulu? Boleh. Siapa? Silakan teman-teman. Kita bisa diskusi cair aja ya, diskusi santai, misalnya apakah masih relevan pemikiran Harun Nasution hari ini, atau apakah semakin berkembang atau semakin tidak dikenal gitu. Artinya kalau saya lihat kan perkembangan hari ini justru pendekatan Islam jauh lebih terbuka ya, jauh lebih dialogis gitu. Nah, silakan teman-teman mungkin punya pandangan lain atau punya beberapa argumentasi-argumentasi yang berbeda dengan saya, juga misalnya bisa melihat beberapa studi kasus yang teman-teman temui baik di lingkungan kampus maupun di tempat kalian berorganisasi gitu ya. Bagaimana misalnya jejak pemikiran Nasution apakah masih dikenal gitu, jangan-jangan cuma teman-teman yang ada di sini aja nih yang masih ingin meneladani atau ingin mengkaji, menggali ya. Ya, silakan, itu ada Mas Khalid Saifullah tuh. Silakan langsung saja Kak Khalid Saifullah. Baik, izin untuk tidak menyalakan kamera Bu Nisa karena kurang kondusif keadaan di sini. Perkenalkan, saya Muhammad Khalid Saifullah dari Samarinda. Baik, sebelum saya bertanya, saya tertarik dengan pernyataan bahwasanya Pak Nasution ingin mengarahkan Islam itu kepada rasionalitas. Artinya memang segala sesuatu itu rasional, dan itu saya rasa identik sekali dengan mahasiswa yang merupakan insan akademik ya, insan akademis yang selalu berbicara tentang ilmiah dan rasionalitas. Namun hari ini khususnya juga di kampus saya, terkadang masyarakat di sini ya, khususnya di kampus saya itu banyak sekali organisasi yang kemudian menempatkan Islam ataupun agamanya itu sebagai sesuatu yang suci, yang kemudian tidak bisa diganggu gugat,
yang ketika kita menanyakan itu justru menjadi sesuatu yang dianggap tabu, aneh, berlebihan. Nah, inilah yang kemudian juga saya lihat ketika kita mau masuk ke posisi dialogis, merasionalitaskan apa yang hari ini teman-teman yakini, khususnya di dalam agamanya, ketika kita coba untuk bertanya sesuatu yang mungkin kita anggap tidak rasional, kita coba untuk mengkritisi atau coba untuk mengajak dialog, ya tidak ada kemudian dialog-dialog rasional yang hadir, tapi lebih kepada sentimental, kemudian juga lebih kepada penuduhan kepada kita-kita yang coba untuk mendialogkan itu. Nah, menurut Ibu Nisa, bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini? Artinya kalau saya melihat sulit sekali kita membawa gagasan-gagasan rasional yang kemudian dibawa oleh kemarin Cak Nur, kemudian hari ini juga disampaikan oleh Ibu Nisa terkait dengan Pak Nasution. Nah, bagaimana supaya pemikiran-pemikiran seperti itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang sudah menempatkan agama sebagai sesuatu yang mutlak, tidak bisa lagi kita pertanyakan, ya sudah yakini saja seperti itu istilahnya. Mungkin seperti itu Bu Nisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bagus banget nih pertanyaan Mas Walid, tapi bisa ditampung dulu ya, barangkali nanti ada beberapa penanya lain yang mirip-mirip. Tadi Mas Walid dari Samarinda ya? Ya, benar. Silahkan Mbak moderator bisa dialihkan. Saya menangkap maksudnya, tapi nanti coba dua penanya lagi deh, biar nanti dijawabnya berbarengan. Oke, silakan teman-teman untuk bertanya. Masih ada kesempatan 2 orang penanya lagi. Ya, Mahmudin Ido. Mahmudin Ido, dipersilakan. Bismillah. Terima kasih pada moderator. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Mahmudin Ido dari UIN Jakarta. Beda ya Mas, iya nama UIN ya. Untuk pertanyaannya Bu, ini apa motivasi Harun Nasution membawa kayak pemikiran Mu'tazilah di Indonesia, sedangkan dia tahu sendiri ya di Indonesia itu lebih mengarah ke Asy'ariyah, dan juga kita tahu sendiri bahwa di Asy'ariyah sendiri itu mengkaji juga kayak kitab-kitab atau tentang Mu'tazilah gitu. Sehingga bisa dibilang dengan dia membawanya pemikiran pemikiran Mu'tazilah atau yang lebih rasionalisme, itu menimbulkan kegaduhan ya, bisa dibilang gitu. Jadi motivasi dia itu apa sih sebenarnya, tujuan utamanya gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa di dunia Islam itu sendiri ada sejarah kelam dengan pemikiran Mu'tazilah itu gitu. Jadi kayak ada pergeseran dari segi akidah dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mahmudin Ido. Selanjutnya ada Kak Rizky dulu tadi ya? Oh, Ahmad Rizky, apakah jadi bertanya? Iya, jadi Kak. Dipersilakan. Sebelum saya izin ini ya, off cam ya. Jaringan saya kurang stabil. Saya ini tertarik dengan bagaimana sosok Harun Nasution kenal sebagai pencetus juga penggerak kajian falsafah Islam. Nah, yang saya pertanyakan itu bagaimana kondisi iklim atau pergulatan falsafah Islam ketika itu, sehingga perlu ada penggerak atau memang pada saat itu lebih lanjut terkait falsafah Islam atau bagaimana. Nah, kemudian terkait dengan beliau sebagai pembaharu pendidikan Islam di Indonesia gitu ya. Yang mana bagaimana sih relevansi pemikiran Pak Harun Nasution ini ketika dihadapkan dengan konteks pada saat ini, yang mana konteks itu cenderung atau mengharuskan adanya digitalisasi, seperti itu. Terima kasih.
tadi Ya, terima- suaranya agak jauh. Yang kedua gimana pertanyaannya, Mas Rizky? Oh iya ini Bu, Bagaimana konteks? bagaimana pemikiran pembaharuan yang digiatkan oleh Pak Harun ini sesuai dengan konteks sekarang, ya ini mengharuskan adanya digitalisasi. Oke. Mungkin langsung dijawab saja ya. Iya, bagus-bagus ya pertanyaannya ya. Berat nih. Ya, Diskusinya jadi panas. Ini yang pertama tadi dari Mas siapa tadi? Khalid ya? Dari Mas Khalid. Khalid Saifullah, betul ya? Ya, tadi pertanyaan dari Mas Khalid sebenarnya ini menarik. Pemikiran ini masih berkembang ya, dan juga pernyataannya tadi di beberapa kampusnya juga sudah berusaha untuk mengajarkan atau mengamalkan ajaran dari warisan pemikiran Nasution. Tapi ada semacam problematik ketika di hari ini gitu gerakan-gerakan mahasiswa atau di lingkungan kampus juga justru tidak banyak yang melakukan upaya-upaya dialogis. Nah, tadi pertanyaannya sebenarnya lebih pada ke bagaimana sih cara kita supaya bisa menyosialisasikan atau mengkampanyekan pemikiran Pak Nasution ini bisa menjadi lebih masif lagi ya, dengan cara yang lebih dialogis. Banyak cara kalau saya kira, dan salah satunya adalah forum seperti ini. Jadi forum-forum seperti ini, forum pemikiran tokoh atau apa tadi namanya tadarusan tokoh ya, kemudian forum untuk mengkaji, menggali warisan-warisan pemikiran Nasution ini juga sebenarnya sebagai salah satu upaya menghidupkan kembali ya, merayakan kembali pemikiran-pemikiran Nasution dengan cara yang dialogis. Karena kita juga di sini ada forum diskusinya, kemudian bahkan ada bisa jadi tidak sepakat gitu dengan apa yang tadi saya sampaikan, atau bahkan tidak sepakat dengan pemikiran yang dibawa oleh Prof. Nasution. Nah, artinya upaya-upaya dialogis itu paling mungkin dilakukan adalah di lingkungan kampus. Nah, tadi mencontohkan ya bagaimana misalnya terus di kampus sendiri sudah minim diskusi-diskusi atau forum-forum ilmiah seperti ini. Ya, itulah tantangannya di era digitalisasi hari ini, teman-teman mengonsumsi informasi dengan begitu cepat ya, akhirnya ruang-ruang diskusi itu makin tergeser. Nah, ini tantangannya bagi pegiat kampus gitu, khususnya teman-teman mahasiswa. Jadi saya tadi di awal bilang sangat mengapresiasi sekali forum ini, karena di tengah bulan Ramadan setelah sholat tarawih jam malam, mungkin kalau teman-teman kalian lagi pada nongkrong, kongko gitu ya, kalian memilih untuk diskusi dengan menghadirkan kembali pemikiran Prof. Nasution. Saya kira itu sih. Kemudian pertanyaan yang kedua menarik sekali, ini bagaimana sih sebenarnya motivasi Pak Nasution sendiri dalam membawa pemikiran Mu'tazilah, karena tadi sudah disampaikan juga justru karena membawa pemikiran inilah kemudian Nasution dicap sebagai orang yang membongkar hal yang sudah mapan ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh si penanya, di Indonesia sendiri kan kita sudah banyak orang yang kemudian menganggap ya sudah Islam sesuai wahyu, sesuai ajaran yang sudah diikuti bertahun-tahun lamanya, dan tiba-tiba datanglah Nasution dengan membawa pembaharuan Islam. Kalau saya lihat sih tadi sebenarnya saya sudah singgung gitu. Pemikiran Nasution tidak mungkin hadir begitu saja, artinya tidak mungkin lahir dari wangsit turun dari langit gitu ya, karena Pak Nasution banyak bergelut atau bergerak di beberapa ruang lingkupnya, lama di Kairo, kemudian mempengaruhi pola pikir dia, kemudian lama di Eropa, yang itu juga akhirnya mempengaruhi bagaimana pemikiran-pemikiran beliau, karena di beberapa literatur yang saya temukan, yang saya baca gitu, justru
perubahan pola pikir yang cukup drastis dari Prof. Nasution ini adalah ketika beliau sedang mengambil gelar doktornya di di Montreal ya, di Kanada gitu. Dan dari sanalah ia kemudian menemukan aliran teologi Islam yang menghargai akal, yang kemudian kita kenal disebut dengan Mu'tazilah. Nah, mulai sejak saat itu ia menganggap jadi semacam ada visi untuk membentuk umat Islam yang maju dengan pemikiran rasionalitasnya, dan cukup santer ya, artinya cukup diulang-ulang terus dalam beberapa bukunya gitu, selalu membahas umat Islam yang mampu menggunakan akal dan pemikirannya dengan rasionalitasnya, itu dipastikan Islam akan mencapai masa keemasan, yang Pak Nasution saat itu membandingkan beberapa studi kasusnya seperti yang terjadi di dunia barat gitu. Ini kalau kita mau lihat jauh ke belakang lagi, Prof. Nasution itu juga sempat mengolok-ngolok di budaya di Arab gitu ya, karena dia melihat terbelakang sekali karakter masyarakat di karakter masyarakat di Arab gitu, yang masih menggunakan tidak melakukan pembaruan atau modernitas dalam Islamnya. Nah, sebagai pemikir Islam tentu saja dengan pemikiran seperti itu dia langsung dicap sebagai orang liberal ya, pemikir Islam liberal. Nah, salah satunya ini juga kemudian diperkuat, kalau nggak salah saya ingat gitu, Pak Harun juga sempat menerima tawaran dari Universitas Katolik di Belanda untuk mengajar di program pascasarjananya, itu dari koleganya gitu. Jadi sebelum masa-masa beliau kemudian menjadi rektor, sempat dia menerima tawaran untuk menjadi mengajar ya di program itu, yang kemudian sempat rame juga gitu. Dan di tahun 75 ini juga menarik, ini cukup perlu dicatat ya, selain membawa Mu'tazilah dalam Islam atau kita kenal dengan pemikiran rasional, itu di tahun 75 Pak Harun Nasution dengan pikirannya yang sangat terbuka, dengan begitu kritis gitu, ia mencetuskan untuk mengusulkan dibentuknya wadah musyawarah antar umat beragama. Jadi ketika ada permasalahan dalam hubungan antar agama ya, itu tujuannya untuk menghilangkan rasa curiga dan berharap wadah itu bisa menjadi penengah gitu. Jadi kalau saya lihat sih hal yang paling kita bisa ambil adalah memadukan wahyu dan akal ya, Islam ala Harun Nasution di masa-masa awal luncur atau di masa-masa awal beliau mengampanyekan ide itu. Tentu saja banyak yang menganggap itu tidak masuk akal atau kontroversial gitu ya, atau dianggap terlalu liberal, jadi tidak begitu populer di masanya. Tapi justru perkembangan zaman hari ini dan bahkan corak yang diajarkan oleh Cak Nurcholish Madjid pun mendekati pemikiran-pemikiran seperti ini, dan hari ini kita bisa lihat bagaimana semangat modernisme dalam ajaran Islam ya. Kemudian Pak Nasution juga berharap dengan adanya pemikiran tokoh gerakan modernisme Islam yang concern gitu, artinya yang terus berpikir secara rasional, dia berharap justru Islam akan maju. Itu sedikit tadi, nanti bisa dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, ini mungkin masih menyambung juga ya, bagaimana pemikiran pembaharuan Prof. Nasution di era digitalisasi. Nah, ini cukup up to date nih pertanyaannya, karena sekarang segala-galanya dikaitkan dengan era digital, revolusi 5.0, kemudian teman-teman juga sangat aktif di platform media sosial ya. Lalu bagaimana nih pembaharuan pemikiran ini bisa lebih akrab atau lebih masif ya. Kalau saya malah melihatnya ini menjadi peluang yang bagus, seperti hari ini kita bisa bertemu Zoom ya, dan teman-teman bikin posternya, dan bahkan mungkin beberapa mahasiswa di kampus saya gitu baru tahu ada tokoh pemikir, guru pembaharu Islam di Indonesia bernama Harun Nasution. Nah, itu adalah salah satu bentuk campaign positif. Artinya
pemikiran-pemikiran ini di era digitalisasi hari ini bisa justru semakin punya peluang yang bagus ya. Dan kita tahu gebrakan yang dilakukan oleh Pak Nasution itu misalnya dari buku yang ia tulis ya dalam Islam Rasional, gagasan dan pemikirannya, bagaimana ia ingin melihat, membayangkan dalam, saya mengutip ya, kalau nggak salah dalam beberapa kutipan di bukunya itu, ia membayangkan Islam yang luwes, Islam yang lincah dengan menghadapi tantangan zaman di setiap dalam menghadapi setiap zaman gitu. Nah itulah yang kemudian ia bilang, dengan kata lain kita memandang Islam atau melakukan pendekatan dalam membaca teks Islam itu dengan cara ijtihad ya, dengan cara kontekstual, dengan cara yang kritis. Nah, itu pun di masa-masa tahun 70-an tentu saja jadi heboh ya, dan tidak banyak diterima gitu. Karena menimbulkan terutama di kalangan akademisi, di kalangan mahasiswa itu mereka khawatir atau takut, was-was ya, dicap kemudian liberal. Nah, tapi Pak Nasution saat itu tidak putus asa begitu saja. Makanya tadi saya bilang di masa-masa beliau memimpin UIN ya, saat itu YIN, itu dia melakukan perombakan kurikulum secara revolusioner, secara besar-besaran. Bahkan tidak hanya di YIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melainkan sepanjang yang saya dengar-dengar ya, sekalipun saya juga bukan dosen atau mahasiswa dari kampus YIN, tapi ini juga sempat menjadi perbincangan di beberapa forum diskusi ilmiah gitu. Melainkan perombakan kurikulum ini juga terjadi di YIN seluruh Indonesia. Ini tadi saya lihat ada teman-teman juga dari YIN Cirebon yang ikut hadir di Zoom ini ya. Nah, apa sih yang dirombak gitu? Kurikulum yang dirombak itu ya, itu yang berorientasi pada kritisisme itu sendiri tadi, seperti yang di awal-awal saya sampaikan. Harun Nasution menilai kurikulum YIN selama ini tuh berorientasi pada fikih, yang akhirnya tuh tidak ada keberanian untuk melakukan penafsiran ulang atau kajian-kajian kritis ya, yang akhirnya beliau bilang itu justru menimbulkan kejumudan di kalangan mahasiswa dan para pemikir-pemikir Islam menjadi tumpul. Jadi dia memang cukup konsisten, cukup semangat untuk menyebarluaskan, melakukan perombakan dalam kurikulum di YIN ya. Dan kita tahu saat ini pengaruh pemikirannya ternyata cukup kuat. Ya, selain seorang pengajar, ia diteladani oleh murid-muridnya, ia juga menjadi guru bagi para cendekiawan Muslim Indonesia selanjutnya. Kita tahu banyak sekali tokoh-tokoh yang berikutnya meneladani pemikiran Harun Nasution ya. Jadi bahkan di masa itu gerakan reformasi YIN yang dilakukan oleh Harun Nasution itu dipuji ya oleh Menteri Agama, kalau nggak salah Pak Munawir Sajali gitu, dia kurang lebih penyampaiannya tuh dia melihat ada pola pikir yang lebih terbuka akhirnya terhadap dunia luar. Artinya tadi yang saya bilang, akar budaya Harun Nasution ini bergerak dari kebudayaan Indonesia, dari Mesir dan dari Eropa. Nah, itu yang kemudian secara dinamis ya membentuk pemikiran Nasution lebih dinamis lagi. Oke, itu dulu. Kita bisa lanjut ke hal yang lain. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau cerita bukunya yang sudah dibaca apa, karena itu buku-buku bacaan wajib semua kayaknya untuk mahasiswa YIN ya. Ini ada satu penanya terakhir karena waktunya masih ada ya Kak. Bu, kita dilanjut pertanyaan apa gimana nih Bu? Mungkin bisa langsung aja kepada Kak Aji untuk on mic biar lebih terasa diskusinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih
kepada Kak Nisa yang sudah memberikan materinya panjang lebar, menarik, dan sangat komprehensif tadi ya. Tapi saya ada beberapa hal yang masih menggelitik gitu, sehingga mungkin mau saya tanyakan supaya nggak keliru gitu. Tadi Kak Nisa menyebutkan, atau Mbak Nisa atau Bu Nisa, kayak masih muda jadi saya panggil Kak aja nggak apa ya. Teteh. Teteh, oke, Teh Nisa menjelaskan bahwa salah satu konsep pemikiran Harun Nasution yang ia tawarkan adalah Islam rasional. Nah, ini menggelitik saya bahwa asumsi Islam rasional, dia menawarkan Islam rasional itu kan mengasumsikan bahwa Islam itu tidak rasional gitu. Nah, atas dasar apa dia itu melihat bahwa Islam itu nggak rasional sehingga perlu dirasionalisasi gitu? Apakah dari apa ya, orang-orang yang beliau temui atau lingkungan yang ada di sekitarnya atau apa gitu? Mungkin itu Kak. Ya Teh, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, makin ini ya, makin panas nih diskusinya nih. Ini sebenarnya sebagai gugatan juga gitu. Mungkin kalau saya singgung ada pro dan kontra dan juga banyak catatan-catatan yang kontroversial ya, dianggap kontroversial karena cukup berani gitu. Tapi saya masih positive thinking. Hari ini keterbukaan hari ini justru adalah warisan yang salah satunya ditinggalkan oleh Pak Nasution. Nah, tadi menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya konsep yang dibawa Pak Nasution ini mengenai Islam rasional, berarti sebelumnya Pak Nasution menganggap Islam itu tidak rasional dong gitu. Dan atau seperti apa sih sebenarnya rasionalisme Islam macam apa sih yang dibawa Prof Nasution? Nah, ini menarik. Ada satu cerita ya, beliau ini lebih memilih kuliah di Kairo ya, di Mesir ketimbang di Arab ya, di Mekah waktu itu, karena dia melihat masyarakat di Arab itu jauh lebih tidak rasional. Artinya tidak rasional di sini dia itu tidak seiring merespon atau menjawab perubahan globalisasi atau perubahan zaman. Jadi tidak ada upaya kritis terhadap misalnya kalau di salah satu ayat di Al-Qur'an disebutkan gitu, masa Nabi berperang menggunakan kuda atau kendaraannya adalah onta gitu, dan waktu itu dengan nyinyir ya Prof Nasution bilang ini udah zaman hari ini tuh udah perlu ditinggalkan berkendara dengan unta gitu karena udah ada mobil, udah ada motor. Nah, itu salah satu anekdot misalnya. Jadi rasionalitas di sini adalah bagaimana dia ingin mengkaji ya ajaran-ajaran Islam itu dengan nalar yang lebih menjawab dari menjawab tantangan zaman gitu. Nah, ini juga akhirnya debatable ya karena tidak banyak juga yang berani untuk melakukan itu, bahkan beberapa ulama yang melakukan kajian ijtihad dalam membaca teks-teks Al-Qur'an yang kemudian melakukan interpretasi ya, melakukan interpretasi dengan melihat konteks hari ini gitu, itu juga akhirnya selalu muncul sanggahan atau perdebatan. Nah, kemudian paradigma Islam rasional Harun Nasution itu sebenarnya bisa dikembangkan atau enggak sih gitu ya. Ya tadi saya bilang hal yang paling pertama adalah dia melihat akal manusia itu kan tidak terbatas. Misalnya melakukan skeptisisme kalau istilahnya itu melakukan kecurigaan atau kemudian penelaahan. Nah, bagaimana memadukan rasionalisme Islam? Saya tadi sempat melihat ya beberapa catatan misalnya di mistisisme Islam Harun Nasution, corak mistisisme Islam Harun Nasution. Ini juga mempertanyakan gitu. Sama pertanyaannya persis seperti yang tadi diajukan. Sebenarnya penggunaan rasionalitas dalam Islam itu seperti apa? Kemudian apakah Nasution menganggap pemikiran
Islam atau Islam sebelumnya itu dianggap tidak rasional gitu ya. Nah, di sini dilihat ya, ini satu riset yang dilakukan untuk melihat corak pemikiran Islam Nasution gitu, bagaimana ia konsisten dalam melakukan uji kritik. Jadi uji apa? Misalnya kita kan tahu ya ajaran-ajaran dari Al-Quran dan hadis itu nggak boleh dirubah, tidak boleh berubah gitu. Itu ajaran yang sudah disepakati apa ya kita amalkan. Nah, di Nasution itu menjelaskan justru ketika ada bukan celah istilahnya apa ya? Ada beberapa argumentatif gitu yang perlu diajukan ulang. Nah, makanya di sini kesadaran itu yang kemudian menurut Nasution ya, jalan tarikoh ya yang ditempuh seorang sufi misalnya untuk melihat kedekatan dengan pemikiran Tuhan gitu ya. Nah, itu kita bisa wujudkan misalnya dalam genealogi tasawuf misalnya. Kalau Nasution dia banyak juga mengkaji mengenai tasawuf, itu membahas tentang kesempurnaan atau kesucian jiwa yang setiap perilaku atau tingkah laku orang itu ya, dia selalu mengidentifikasikan dirinya dengan ciri-ciri ketuhanan. Nah, ini sebenarnya bisa dikritisi ulang gitu. Jadi kalau 3 keyword yang tadi saya lihat ya, corak pemikiran Nasution, rasionalitas Nasution itu berciri dari tadi yang saya sudah sampaikan, dia harus kritis, kemudian dia harus terbuka ya, dialogis gitu. Terbuka di sini artinya ya pro dan kontra itu biasa, tinggal nanti kita dimusyawarahkan aja, didiskusikan aja gitu. Nah, kalau kita tahu ya banyak beberapa kejadian belakangan ini kan doktrin-doktrin itu kemudian ditelan mentah-mentah dan tidak melakukan kajian-kajian yang sifatnya dialogis gitu. Nah, jadi pendekatan yang kritis, dialogis, ya kemudian tadi memadukan wahyu dan akal, ini yang sering disampaikan oleh Pak Harun Nasution. Jadi rasionalitas yang saya garis bawahi lagi, rasionalitas yang ingin dibawa Harun Nasution adalah ia ingin orang-orang yang memahami Islam itu mampu berpikir secara rasional. Secara rasional dalam hal ini artinya berani berargumentatif, berani membuka ruang-ruang dialogis, berpikir lebih terbuka, dan ini yang agak susah, mengikuti atau menjawab tantangan zaman. Nah, ini juga para ahli fikih ya dan para pemikir Islam itu juga agak-agak hati-hati gitu dalam misalnya menafsirkan teks baik dalam Al-Quran dan hadis untuk bisa menjawab persoalan-persoalan perkembangan zaman hari ini. Itu sih. Semoga bisa menjawab, nanti lebih lanjutnya kita bisa ngobrol ngopi darat deh. Oh iya teman-teman tadi udah disampaikan nanti bisa komunikasi dengan saya di Instagram. Kalau ada yang main ke Cirebon karena biasanya kan teman-teman mahasiswa UIN se-Indonesia ini berjejaring gitu. Nanti bisa main ke Cirebon, bisa mampir ke tempat saya, ada kedai kopi buku, namanya Rumah Rengganis. Oke, saya kira itu. Kalau nggak ada lagi, bisa disimpulkan sama Mbak Moderator. Iya, tadi cukup menarik ya, Teh ya. Dan teman-teman mohon maaf, tadi mungkin ada beberapa yang ingin bertanya juga, tapi karena memang waktunya sudah habis ya. Dan mungkin selanjutnya kalau dari saya sendiri satu hal sih tadi tentang pengertian Islam rasionalitas itu bagaimana kita ingin mengkaji dalil nakli dengan nalar untuk menjawab tantangan zaman. Dan ini memang karena memang saya jurusan di Dirasal Islamiyah ya. Dan kebetulan saya juga besok presentasi tauhid mengenai ini, Mu'tazilah dan keren sekali. Harusnya jadi narasumber dong Mbak Lisda Febi nih. Mau penelitian skripsi. Kalau saya tuh background-nya ilmu politik. Jadi ini
kesenangan di luar jalur kajian ilmu politik ya, tapi di politik juga kita dapat sih pemikir politik Islam. Nah, artinya sebenarnya bisa menambah wawasan tadi kalau Mbak Lisda sebelum besok presentasi seminar proposalnya bisa dipresentasikan dulu di forum ini. Jadi saya bisa ikut nyimak juga kan. Hanya presentasi tentang pembenaran, bagaimana akal membenarkan dalil nakli. Ya, ini cocok banget. Jadi bagus. Ya. Baiklah teman-teman, mungkin dari Teknisa sendiri mau ada closing statement? Boleh? Closing statement-nya sederhana saja. Ketika teman-teman berani membuka forum ini, Tadarus Tokoh, Tadarus ID ya. Itu tadi ada Pak Kunto Wijoyo, saya sangat akrab dengan karya-karyanya baik di sastra maupun kajian pemikiran politik atau Islamnya, budayanya. Kemudian yang sekarang ada Pak Harun Nasution, ada nanti Nurholis Majid ya kalau nggak salah. Ada pemikiran Pak Nurholis Majid sampai ke pemikiran Gus Dur ya. Ini satu gerakan yang menarik gitu karena kalau tidak di campaign ulang ya, tidak dilakukan transformasi pemikiran, menghidupkan pemikiran para tokoh ini, kita akan hilang dari akar sejarah atau kita nggak tahu sebenarnya hari ini ketika kita bisa punya toleransi yang baik, itu kita tidak bisa lupa bagaimana dedikasi Gus Dur dalam mewariskan toleransi gitu kan. Dan kalau soal Prof. Nasution gitu, saya kira warisan yang paling bisa kita teladani atau warisan yang bisa kita manfaatkan sampai hari ini adalah pemikiran terbuka, kemudian ruang-ruang dialogis, ruang-ruang kritis. Tentu saja kalau teman-teman mahasiswa UIN pasti mendapatkan dampak langsung karena Pak Nasution sendiri yang melakukan perombakan kurikulum-kurikulum yang lebih modern gitu ya, yang lebih kritis dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, artinya saya sangat mengapresiasi forum seperti ini. Semoga dilanjutkan terus semangatnya tetap terjaga ya. Tadarus Tokoh nanti bisa berganti dengan tokoh-tokoh yang lain. Saya kira tokoh pemikir perempuan dalam beberapa kajian Islam juga banyak gitu. Dan misalnya bisa geser juga tidak hanya pada tokoh pemikir Islam, tapi tokoh pemikir politik, kebudayaan, ya. Tadarus sastra tuh kata Mas Aji, boleh nanti kita bikin tadarus sastra, membaca puisi-puisi corak Islam misalnya, puisi-puisi karya dari penyair-penyair yang akrab dengan puisi-puisi Islam ya. Itu menarik. Jadi closing statement-nya, pemikiran Prof. Nasution harus kita teladani dan kita amalkan karena warisannya banyak sekali ya. Silakan teman-teman baca ulang lagi buku-bukunya, itu buku-buku babon dan bacaan wajib gitu. Karena di tengah derasnya informasi hari ini, mari kita kembali ke buku deh, karena banyak sekali disinformasi ya dan hoax gitu. Kalau kita nggak memfilter, artinya kita nggak bisa menangkap informasi yang seutuhnya dan informasi yang valid gitu. Jadi saya masih berharap gerakan mahasiswa, teman-teman dari kampus UIN itu punya tradisi membaca yang baik. Saya zaman kuliah di Unsud banyak berkawan dengan teman-teman Ciputat, teman-teman UIN. Saya sempat di tahun 2012 itu juga mengikuti Ahmad Wahid Award dan itu tuan rumahnya adalah kampus UIN. Kami dikarantina 5 hari di sana melakukan kajian-kajian workshop pemikiran Ahmad Wahid ya. Nah, artinya punya sejarah yang panjang. Jadi saya senang ini undangan pertama dari teman-teman UIN dan semoga silaturahmi kita tidak terputus di hari ini. Semangat teman-teman. Mohon maaf kalau diskusinya singkat dan cepat dan mungkin masih banyak yang ingin kita obrolin gitu ya. Semoga lain waktu kita bisa jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada narasumber, yakni Teh Nisa,
Kalau sebenarnya nanti diundang lagi, mohon jangan bosan ya Teh ya. Siap. Dan semoga apa yang telah kita pelajari kali ini, kita benar-benar mendapatkan manfaatnya. Oke. Oh iya, Mbak Moderator, tadi ada 4 penanya ya. Iya. Nanti silakan 4 penanya tadi, karena semua pertanyaannya bagus ya. Silakan kirim alamat, hubungin Mbak Lisda. Nanti saya minta alamatnya ke Mbak Lisda. Saya akan kasih buku puisi karya saya sebagai hadiah dari penanya terbaik. Dan kebetulan semuanya pertanyaannya bagus. Jadi saya pilih 4-4-nya akan dapat hadiah buku. Boleh kali dapat moderator. Ya, moderatornya juga nanti dikasih. Alhamdulillah. Pembagian juga ya. Para Lisda. Mohon maaf ini mah. Oke, baiklah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Teh Nisa dan teman-teman semuanya yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh Mahmudin Ido. Kepadanya dipersilahkan. Bismillah. Afwan, suara saya terdengar, moderator? Dengar. Terima kasih pada moderator yang menyampaikan. Baik, teman-teman, sebelum kita doa, marilah pertama kita istighfar 3 kali, kemudian dilanjutkan doa dan ditutup dengan surah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتغسلنا وتمن تقصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Mahmudin Ido yang telah membacakan doanya. Semoga doa kita terkabul ya, karena memang ini di bulan Ramadan dan insya Allah waktu mustajab ya untuk berdoa. Selanjutnya adalah sebelum kita tutup, hal yang wajib pada setiap acara yakni foto bersama ya. Silakan teman-teman untuk on cam. Yuk, mungkin kepada operator bisa dikondisikan. Gimana operator? Siap? Oke, silakan Salwa. Baik, saya karena operatornya sedang berhalangan, saya aja yang SS. Baik teman-teman yang belum on cam biar di SS.
Oke. Semuanya saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Dikirim dulu. Oke, makasih ya teman-teman. Ini tadi ada Mbak Ulan nih, dosen dari IAIN di Cirebon. Nanti bisa juga diundang. Beliau bicara tokoh pemikir Islam pasti hatam nih. Oke Mbak Lisda, makasih ya teman-teman semuanya. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin kapan-kapan bisa ya Mbak Ulan juga jadi pemateri nanti di diskusi tokoh selanjutnya. Baiklah teman-teman, langsung saja saya sebagai moderator meminta maaf jika banyak kata yang sebaiknya tidak saya ucapkan dan mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sangat luar biasa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan kepada Teknisa juga. Oke, langsung saja ya. Kita tutup sama-sama acara ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, untuk tadi mungkin bisa hubungin saya ya. Iya. Semuanya Itu ada tergabung di teman dari mahasiswa IAIN juga. Nah, teman-teman bisa berteman lah, bertegur sapa. Jadi bisa saling mengunjungi kampusnya ya nanti ya. Yang Cirebon main ke Jakarta tuh ada Mas Hasbi tuh. Ada Iqbal juga tadi saya lihat. Oke. Ya, artinya forum ini menjadi selain ajang silaturahmi juga ya, kita saling tukar ide, gagasan, semoga tetap berlanjut ya teman-teman, sukses. Saya senang sekali, pesertanya kondusif, pertanyaannya bagus-bagus, Mbak moderatornya sangat baik membawakan acara, saya senang sekali, terima kasih. Ya, baik. Oke, udah ditutup ya. Mungkin boleh langsung live. Atau mau saling kenalan juga silahkan. Saya izin mengundurkan diri ya. Ya, saya juga izin mengundurkan diri. Terima kasih dari IAIN Cirebon sudah diterima di UIN Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.